Ya, dan pemirsa, kita masih akan membahas mengenai deklarasi yang kali ini akan dilangsungkan atau akan disampaikan oleh pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa. Bersama saya di studio saat ini sudah hadir pengamat politik Boni Hargens. Selamat siang, Bang Boni. Selamat siang. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh lagi, kita sekarang akan menuju ke Rumah Polonia yang dipilih sebagai tempat untuk mendeklarasikan Prabowo Hatta Rajasa sebagai Capres-Cawapres yang akan diusung di Pilpres 9 Juli mendatang. Kita lihat suasana di sana sepertinya tengah dilakukan persiapan jelang deklarasi Prabowo Hatta Rajasa ini. Kalau yang menarik, saya juga sebenarnya tadi saya lihat waktu deklarasi Jokowi JK itu banyak orang menggunakan pakaian putih. Ini sepertinya juga di deklarasi Prabowo Hatta Rajasa juga ini rata-rata menggunakan pakaian putih. Sebetulnya dua kelompok ini seperti perang dua kelompok bisnis ya. Mereka berebutan pasar, terus kemudian berperang soal brand, merek. Putih itu kan semua orang tahu bahwa itu milik Jokowi. Ya. Terus kemudian diikutin. Tapi sekali lagi saya mau mengatakan di awal bahwa Jokowi JK hari ini harus berterima kasih kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Karena hari ini mereka sedang berkampanye untuk Jokowi. Satu, pemakaian putih. Terus kemudian karpet merah, tirai-tirai itu PDIP banget. Lalu kemudian yang ketiga, tempat ini deklarasi itu ada hubungannya sama Soekarno. Ini tempat bersejarah, Soekarno. Dan ini mau mengatakan bahwa orang yang mewarisi gagasan Soekarno, dia yang pantas memimpin Indonesia. Sejauh ini itu adalah Jokowi. Makanya ini sebuah dukungan dari Pak Prabowo terhadap Jokowi. Harus dukungan yang disengaja atau jangan sampai ini ya, tidak sengaja. Tapi ini ternyata itu mau mengatakan merujuk ke pasangan lainnya. Dalam perlombaan brand dalam politik itu bisa saja orang yang berusaha untuk mengambil pasar yang sama atau mencuri brand orang lain itu bisa saja dia mengalahkan dirinya dengan cara itu. Kalau kita lihat dari waktu pelaksanaan atau deklarasi capres-cawapres ini, pada hari yang bersamaan, walaupun Jokowi lebih dulu beda jam, pagi hari kemudian diikuti oleh Prabowo Hatta Rajasa. Ini mana yang lebih menguntungkan? Saya kira momentum yang diambil oleh Jokowi itu sangat tepat. Dia duluan. Terus kemudian makanya begitu orang menonton. Tapi kan jauh lebih jelas terlebih dulu Prabowo sampai dengan Hatta Rajasa. Iya, tapi itu dari segi ya jelas. Tetapi kan itu semua strategi. Cara Jokowi membungkus nama JK itu dijadikan perdebatan apakah Abraham Samad, JK, Mahfud dan seterusnya. Saya kira itu juga secara politik ada keuntungan tertentu. Kemudian dia menjadi berita. Dalam pemberitaan itu kan popularitas mereka terjaga. Dan saya kira itu soal strategi. Lalu kemudian tempat dan keseluruhan dekorasi ruangan itu juga sebetulnya menggambarkan siapa mereka ini dan apakah mereka akan punya kans atau tidak untuk memenangkan secara mutlak pemilihan ini. Saya melihat Jokowi dengan dia punya setting deklarasi yaitu sekelompok orang dengan dandanan seperti sebuah pesta kondangan di desa. Lalu kemudian mereka secara sederhana dan juga dengan gesture yang humble, mereka ada di situ dan mereka deklarasi sebagai calon presiden. Ini berbeda secara kontras dengan apa yang terjadi di Cipinang, Cimpedak. Bagaimana kita lihat gedung gagah, orang-orang yang berdandan dan berjalan dengan bicara yang diatur sedemikian rupa. Terus lihat ibu itu juga dengan bertas yang bermerek. Lalu ruang yang megah dan kelihatan ruang yang kekuasaannya luar biasa. Saya kira ini dua wilayah yang bertentangan dan persis inilah simbol persaingan 2014. Saya selalu mengatakan dari tahun lalu bahwa pertarungan Prabowo dan Jokowi ini bukan sekedar satu orang bernama Prabowo, bekas jenderal Orde Baru, dan seorang Jokowi yang anak Satgas. Tetapi ini pertarungan dua arus sejarah. Yang satu adalah simbol dari elitisme lama, yang satu lagi adalah simbol kebangkitan populisme. Ya, dan secara teoritis kalau kita memperdebatkan ini dalam aspek teori politik, kebesaran Jokowi itu sebetulnya bukan hanya karena dia jujur, dia sederhana, dia belusukan, tetapi karena arus sejarah ini sedang menghendaki figur seperti ini. Tetapi kan dan juga arus sejarah seperti apa? Ketika politik ini sekian lama dikuasai oleh elit-elit yang datang dari atas, perubahan itu dalam teori itu kan bisa datang dari atas dari bawah. Dan orang yang percaya pada datang dari atas, itulah yang menguasai Indonesia sekian lama. Dan kita percaya bahwa pemimpin itu anak jenderal, anak raja, orang hebat gitu loh.
Dan ternyata orang-orang seperti ini tidak membawa perubahan. Dan terjadi kejenuhan yang serius. Dan itu tergambar di dalam golongan putih. Tapi tidak bisa dilupakan juga Bang Boni bahwa basis ketika orang-orang menginginkan pemimpin yang merakyat itu identik dengan Jokowi. Tetapi ketika banyak juga orang-orang yang menginginkan bahwa kami ingin pemimpin yang tegas. Nah, dan itu lebih identik dengan Prabowo. Makanya saya bilang bahwa kemudian kejenuhan terhadap elitisme lama ini kemudian ditunjuk oleh frustrasi sosial tadi itu. Orang kemudian tidak mau memilih. Dan tiba-tiba ada orang muncul dari bawah, dia dengan seluruh struktur politik wajahnya dan tindakannya itu mencerminkan rakyat. Saya kira orang kemudian mencintai karena dianggap sebagai kehadiran simbol rakyat di dalam ruang elit itu. Dan disinilah sebuah titik balik sejarah yang penting. Maka 2014 menurut saya adalah bukan sekedar pemilu tapi pembalikan arus sejarah. Sebuah titik perubahan yang penting. Kalau misalnya Jokowi menang, inilah titik awal dari keberhasilan reformasi dan seluruh perubahan. Kalau misalnya Prabowo menang? Kalau misalnya Prabowo menang, inilah arus pembalikan, the reverse of democratization. Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo ini besar di zaman Orde Baru dan keseluruhan cara berpikirnya juga mewarisi apa yang. Dan saya mau mengatakan ini simbol dari elit lama, ya. Dan kalau dia menang, ini adalah sebuah revivalism dari kebangkitan kembali, hidup kembalinya kekuatan. Baik, lama. tapi tentunya akan menarik sekali seperti pertanyaan kamu tadi bagus soal pemimpin tegas kan. Nah, kata tegas itu kan seringkali mengacu kepada militer. Dan gagasan seperti ini muncul dalam masyarakat transisi ketika ketidakstabilan itu bersifat permanen, terus kemudian orang butuh kepastian. Dan selalu tentara hadir sebagai kekuatan politik di situ. Dan kita mengalami itu. Tetapi sekali lagi, kata tegas hari ini sudah tidak laku. Menurut saya efektivitasnya sudah hilang. 10 tahun ini kita percaya ketegasan itu lahir dari seorang jenderal. Tapi kan dianggap sebagai antitesa dari kepemimpinan yang ada saat ini bahwa ragu-ragu seperti itu. Nah, justru karena 10 tahunnya SBY, kemudian kata tegas itu mengalami kehilangan makna. Karena SBY yang jenderal, yang tegap, besar, gagah, itu ternyata kemudian tidak punya ketegasan di dalam prinsip. Sehingga kata tegas itu menjadi hilang maknanya. Itu yang saya bilang. Maka kalau kamu bilang kata tegas itu kemudian dalam pengertian mengacu ke Prabowo, saya kira keliru. Yang dibutuhkan sekarang adalah seperti orang Latin bilang, fortite in re, suaviter in modo. Jadi tegas di dalam prinsip, lembut di dalam cara, sederhana di dalam cara. Siapa bilang Jokowi tidak tegas? Sangat tegas di dalam prinsip. Terus kita kembali ke bahas akan seperti apa ini pasangan Jokowi JK dan juga Prabowo Hatta Rajasa. Ini kami memiliki grafik. Ini adalah peta dukungan untuk Jokowi. Ini ada Pak PDI Perjuangan, kemudian Nasdem di situ, ada PKB dan juga Hanura. Totalnya 39,97%. Kursi ada 207 kursi di DPR. Sementara untuk pasangan Prabowo Hatta Rajasa ini yang diusung oleh Partai Gerindra yang memiliki 73 kursi, ini ada PAN, P3, PKS. Jumlahnya 32,72, ada 201 kursi. Nah, kalau bisa dibandingkan antara pasangan atau koalisi PDI Perjuangan dengan Gerindra ini akan lebih solid yang mana? Jangan terjebak. Angka ini sama sekali tidak ada korelasinya dengan pemilihan presiden. Kita harus mengerti bahwa preferensi politik pemilih kita itu berbeda di setiap konteks. Konteks pemilihan legislatif sama konteks pemilihan presiden itu berbeda. Dan ini sebetulnya dipengaruhi oleh fakta. Hampir 60% pemilih Indonesia itu pemilih volatile. Berpindah-pindah. Dalam bahasanya Lidl itu pemilih cinta monyet. Ya, mereka adalah migran, ya, suka bermigrasi. 20% lebih Demokrat 2009, terus 10%-nya hilang, lari dan meninggalkan Demokrat, dihajar. Terus sebagian memberi kontribusi kepada PDIP, sebagian ke Gerindra, sebagian. Begitu juga masa PKS dan sebagainya. Nah, artinya bahwa pemilih yang tidak bisa dikendalikan ini karena partai politik pertama memang tidak punya sesuatu yang mengikat, ideologinya tidak kuat dan seterusnya. Dan sisi lain juga masyarakatnya masyarakat yang masih berpetualang, masih mencari kira-kira akan mendarat, akan menetap di kelompok politik mana. Tetapi kan dukungan soliditas, dukungan dari partai politik yang juga tentunya harus menurunkan mesin politik untuk memenangkan. Iya, tetapi di mana efektivitasnya di dalam konteks pemilihan? Itu hanya kita bicara soal pendanaan sebetulnya. Karena pemilihan presiden ini orang kemudian melihat figur Prabowo atau Jokowi. Saya kira di sini partai tidak ada kewenangan apapun. Pola mobilisasi konvensional kamu benar.
mobilisasi konvensional dia memakai pola intimidasi, represi, uang dan sebagainya. Nah, fungsi partai politik dalam masyarakat parokial itu adalah kenapa dia menjadi kuat? Karena dia bisa melakukan intimidasi, represi. Jadi dia bisa panggil camat, panggil lurah supaya dia bisa paksakan seluruh warganya untuk memilih si A, si B. Dan itu terjadi di masa lalu. Sehingga kemudian orang merasa penting kekuatan partai itu. Tetapi dalam konteks pemilihan presiden langsung hari ini, saya kira pola-pola lama itu sudah tidak berlaku. Meskipun dalam pemilihan legislatif itu terjadi dan itu perang antar dapil dan dilakukan oleh kandidat. Tetapi dalam pemilihan presiden itu sangat sekali sulit. Bagaimana kalau kemudian kita mengartikan itu dalam arti dalam dukungan di parlemen? Kalau kamu baca analisa seri Kompas hari Sabtu kemarin, saya mau mengatakan itu semua adalah argumentasi utopis. Kenapa? Orang selalu berpikir bahwa kita butuh makro, mega koalisi. Kenapa mega koalisi? Untuk mencegah kemungkinan terjadi perlawanan oleh parlemen. Atau supaya kebijakan jangka pemerintah mulus di parlemen. Lalu seolah-olah bahwa stabilitas pemerintahan itu ditentukan oleh keseimbangan kekuatan antara parlemen dan juga eksekutif. Saya kira bukan di situ. Kekuatan terbesar di dalam check and balance antara eksekutif dan legislatif adalah lobby. Kemampuan untuk lobby. Jadi pemerintahan tidak harus dari datang partai besar. Meskipun ada gangguan-gangguan dari parlemen, tetapi kemampuan dia untuk lobby. Dan itu ditentukan oleh ketepatan menempatkan orang di setiap departemen. Di setiap posisi menteri. Terus kemudian dan sebagainya. Di dalam ruang struktur kekuasaan. Dengan kata lain, kemampuan dia menempatkan orang dan kemampuan lobby itu akan menentukan apakah pemerintahan itu bisa didukung atau tidak, bisa kuat atau tidak. Karena berarti tidak usah terlalu banyak berharap dengan satu koalisi yang gemuk seperti itu dengan banyak dukungan. Apalagi sekarang kan kalau kita lihat masih ada Partai Golkar, kemudian ada Partai Demokrat yang belum memutuskan akan berlabuh kemana. Iya, saya kira mega koalisi itu sama sekali. Memang mesin partai itu salah satu faktor yang menentukan kemenangan, tetapi tidak signifikan sekali. Yang paling penting itu adalah figur. Baru kemudian kita bicara hal-hal lain. Dan saya kira dalam konteks seperti ini, koalisi ramping yang dibuat oleh PDP tadi, sekarang udah nggak ramping lagi. Itu sebetulnya udah efektif ketika hanya ada Nasdem dan PDP. Dan PKB oke lah. Tapi begitu ada tambahan-tambahan, saya kira udah mulai tidak ramping. Tapi sekali lagi kekuatan mereka bukan di partai-partai itu. Kekuatan mereka ada pada Jokowi. Dan salah satu pertimbangan kenapa JK diambil itu persis karena argumentasi-argumentasi utopis itu. Mereka selalu percaya bahwa kekuatan uang dan kekuatan partai itu penting. Dan terjadi memang dalam politik orang butuh uang. Tetapi kan sekali lagi elektabilitas itu tidak ada korelasinya dengan uang sebenarnya. Sebenarnya. Pencurian suara iya. Pembayaran atau penipuan-penipuan oleh PPK, oleh KPUD dan sebagainya itu benar. Tetapi kalau kita bicara pemilih, no. Kita sekarang ke pasangan Prabowo. Kalau tadi kan kekuatan nah, Pak Prabowo juga persis. Prabowo juga punya fenomena yang sama. Pilihan terhadap Hatta itu memang ada faktor emosional, ada kedekatan dan juga memang untung ruginya dia kemudian memilih Hatta Rajasa. Itu pertanyaan yang baik dan kedekatan dia itu akan didukung juga oleh fakta bahwa Hatta punya uang sehingga dia memilih Hatta. Saya kira faktor kapital itu salah satu dan yang kemudian yang kedua dukungan partainya dengan PAN sekian persen. Saya kira itu yang mau diraih oleh Prabowo. Tapi untung selebihnya saya kira tidak cukup menonjol karena justru banyak bebannya. Kenapa? Makanya saya bilang bahwa pasangan Prabowo Hatta akan berperang dalam pemilu ini 2 tahap. Tahap pertama adalah berperang melawan citra mereka sendiri. Baru tahap kedua mereka berperang melawan Jokowi. Oke, kita bicara soal citra. Citra itu kan Prabowo bisa dikatakan ada kaitan dengan sering dikaitkan terhadap pelanggaran HAM seperti itu. Kemudian Hatta Rajasa? Saya kira Pak Hatta apakah tidak cukup baik citranya di masyarakat karena kan baiknya di mana? Pak Hatta punya banyak beban. Pak Hatta itu namanya masuk dalam kasus kereta api. Terus kemudian lain-lain. Saya kira kalau penegakan hukum ini berjalan secara fair, tentu banyak juga kasus yang muncul. Nah, saya mau lalu belum kita bicara soal sikap Pak Hatta sendiri di dalam kasus anak yang menabrak, membunuh orang lain, ditabrak. Itu kita lihat hukumannya itu berbeda sekali dengan apa yang terjadi yang sama dilakukan oleh warga biasa. Tetapi kan kontra kalau kita bicara itu pasti adalah pro kontra terhadap Hatta Rajasa dan menciptakan image seorang Hatta di publik. Gitu loh. Terutama untuk kelas menengah ya.
Dan kalau kesadaran kelas middle up ini kemudian dipompa dan dikonversi ke dalam berita-berita politik dan menjadi informasi publik, dia menjadi kesadaran masyarakat secara luas. Dan ini akan menjadi persoalan sangat serius buat Pak Hatta. Kita bicara soal kedua pasang ini. Kalau Jokowi JK, banyak mengkhawatirkan JK akan menjadi matahari kembar bagi Jokowi, kemudian akan overlap seperti itu, hampir lebih. Tapi. Nah, bagaimana Hatta Rajasa kan selama ini sosoknya lebih melayani, lebih. Pak Hatta kelebihannya adalah sama seperti JK. Mereka itu sama-sama eksekutor. Mereka ini orang yang mengerti lapangan. Mereka pekerja. Mereka pelaku pasar. Secara ekonomi memang kehadiran wakil Hatta dan JK ini betul-betul kuat memberi kontribusi yang positif terhadap Jokowi maupun Prabowo. Tetapi sekali lagi, konteks pertarungan ini dan elektabilitas itu tidak banyak ditentukan oleh faktor itu. Lebih pada citra pribadi mereka. Kalau Pak JK kan citranya relatif jauh lebih positif dari Pak Hatta. Meskipun kelemahan JK juga cukup serius. Pak JK begitu dominan di hampir semua ruang. Ya, ketika bersama SBY juga dia muncul begitu dominan dan SBY cukup tersandra. Dan saya kira potensi yang sama bisa terjadi pada Jokowi. Tergantung bagaimana skenario untuk meminimalisir dominasi JK. Tadi saya tanyakan yang sama ke Pak JK persis ketika live di TV lain. Dan di seberang telepon ada Pak JK. Saya menanyakan yang sama, saya bilang Pak JK, kecurigaan terbesar saya terhadap Anda, seperti yang Anda tahu di semua media selama ini, bahwa Anda akan dominan dan menyandra Jokowi. Anda mau nggak diatur dalam hal itu? Dan dia mengatakan bahwa semua bisa diatur. Semua bisa diatur, jadi dia mau berkompromi. Dan semua ada perannya, semua ada kewenangan. Dia mau mengatakan bahwa dia tahu diri, dia cuma wakil. Gitu Bang Modi, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan Breaking News Berita 1.